地をもしのぐ。 Halo guys, kita akan bahas anime yang baru rilis minggu ini. Anime ini bercerita tentang seorang bocah berkacamata yang tidak bisa menggunakan sihir di akademi sihir dan selalu dibully oleh teman sekelasnya. Tapi, bocah ini memiliki kemampuan berpedang yang sangat hebat dan bisa dibilang melampaui kekuatan orang yang memiliki sihir dalam bertarung melawan monster. Ini dia anime Sueto Tsurugi no Historia. Langsung saja kita bahas video cerita animenya. Cerita diawali di akademi sihir yang bernama Akademi Rigarden. Akademi sihir prestisius ini sangat menghargai talenta sihir, dan bagi yang tidak memiliki sihir dia harus mengalahkan monster di dalam dungeon. Seperti bocah berkacamata yang bertarung dan mengalahkan monster ini. Dia adalah MC yang bernama Will Serford. Will tidak memiliki sihir, sehingga harus masuk ke dalam dungeon dan mengalahkan monster untuk mendapatkan kredit tambahan. Kredit di akademi ini semacam nilai kalau di sekolah kita. Scene beralih ke ruangan kelas di mana ada para siswa yang sedang mendengarkan penjelasan materi sihir dari seorang guru. Guru itu bernama Edward Serven, Profesor Akademi Sihir Rigarden. Bisa kita sebut Pak Edward. Pak Edward menunjuk dan memanggil Will untuk maju. Tapi Will terlalu fokus menulis di bukunya. Setelah beberapa kali dipanggil, Will terbangun sambil terkaget. Will sepertinya tidak senang dipanggil maju. Dia diminta mengeluarkan api dengan sihir untuk membakar katalis di meja. Tapi Will tidak bisa dan ditertawakan semuanya. Pak Edward ini juga kelihatan tidak suka pada Will karena tidak bisa menggunakan sihir di mana Will adalah siswa di Akademi Sihir Prestisius. Will hanya bisa menghafal teori di buku saja. Tiba-tiba ada siswa yang pamer sihir dan membakar katalis di meja, dia adalah Sion Ulster. Bagi Pak Edward, sihir adalah segalanya di dunia ini, sihir adalah otoritas, energi sihir adalah kekuatan dan penyihir adalah pahlawan. Talenta sihir sangat dihargai di Akademi Sihir. Siswa yang tidak punya talenta sihir dan hanya bermodal pengetahuan tak layak mengenyam pendidikan di tempat lahirnya pertapa ini. Pak Edward menganggap Will harusnya meninggalkan akademi ini. Singkat cerita, kelas telah selesai. Will yang menghela nafas karena dipermalukan Pak Edward dan teman-temannya di kelas tiba-tiba didatangi Sion dan dua temannya. Yang sebelah kanan bernama Gordon Valley dan sebelah kiri Lyril Mars. Sion mengejek Will si anak gagal dan Will harus masuk ke dungeon lagi mengalahkan monster demi mendapatkan kredit. Ada wanita yang meminta Sion berhenti mengganggu Will. Dia bernama Colette Loire, siswi teladan di akademi. Menurut Colette, Will lebih baik dari Sion dan lebih giat dari semua orang. Colette juga menganggap Will adalah sahabatnya, jadi Colette meminta Sion untuk tidak menghina Will. Tapi menurut Sion, baik dan giat saja tidak cukup menjadi penyihir yang hebat. Bahkan menjadi Magiavander itu sudah seperti mimpi di dalam mimpi untuk Will. Sion dan kedua temannya pun meninggalkan Will sembari mengingatkan Will sebaiknya menuruti kata-kata Pak Edward untuk meninggalkan akademi ini. Colette meminta Will untuk tidak diambil hati atas perkataan Sion. Pak Edward juga jahat sudah mempermalukan Will di kelas tadi. Tapi Will merasa baik-baik saja. Dia juga memang tidak bisa sihir. Will beruntung dikhawatirkan cewek imut seperti Colette. Colette yang disebut imut jadi salting. Will sejak kecil diajari menghargai cewek lewat pujian. Namun menurut Will, Colette memang cewek yang benar-benar imut, tak ada niat tersembunyi. Colette malah semakin salting dan panik, dia putri bangsawan jadi dia harus jaim dan bermartabat. Hari ini sangat cerah, membuat Will sangat takjub. Di negeri ini, sang penyihir terkuat yang menopang langit di atas menara agar langit bisa cerah. Dikisahkan dahulu kala orang-orang terjebak di kegelapan tanpa mengenal keberadaan langit dan dunia ini tertekan karena ancaman penjajah luar angkasa. Ada 5 penyihir hebat bangkit untuk menghadpai dan menghalau mereka dan menciptakan penghalang besar di langit serta mendatangkan perdamaian. Magiavander, sebutan untuk penyihir terkuat yang diwariskan sampai sekarang. Gelar tertinggi penyihir yang diidamkan setiap orang. Colette menanyakan apakah sang putri es, Albis Vina sedang melihat Colette dan Will di atas menara. Will meyakini Vina melihatnya. Ketika kecil Will berteman dengan perempuan bernama Elvaria. Elvaria bercerita betapa indahnya bulan dan matahari yang ada di langit. Jika Will dan Elvaria bisa jadi Magiavander, mungkin mereka berdua bisa melihat matahari terbenam. Mereka berjanji untuk menjadi Magiavander agar bisa naik ke menara. Tapi itu hanya janji semasa kecil. Pada kenyataannya Elvaria menjadi Magiavander termuda berkat talentanya yang luar biasa dan pergi ke puncak menara. Sementara Will cuma sinol besar yang lebih rendah dari orang biasa. Demi memenuhi janji hari itu, Will berjuang mati-matian hanya untuk berdiri di samping Elvaria. Scene beralih di ruangan kantor, Will tiba-tiba dimarahi seorang guru yang bernama Warner Norgram. Atau bisa kita sebut Pak Warner. Dia memarahi Will karena masuk ke dalam dungeon lantai 7 sendirian yang bisa menyebabkan nyawa Will melayang.
Will meminta maaf, dia melakukan itu karena Will ingin menambah kekurangan kreditnya. Dengan wajah menyeramkan, Pak Wagner menatap tajam Will, tapi akhirnya Pak Wagner memberikan 2 kredit tambahan untuk Will. Will dan teman kucingnya senang mendengarnya. Pak Wagner menanyakan apakah Will masih ingin menjadi Magia Funder. Pak Wagner menjelaskan untuk pergi ke puncak menara, Will harus naik tingkat ke institut tinggi. Will harus mempunyai segunung kredit dari ujian tertulis, ujian praktek sihir dan praktek lapangan. Tanpa kemampuan sihir, Will takkan bisa mendapat kredit dari ujian praktek sihir. Will bertekad untuk mendapatkan kredit dari praktek lapangan sebanyak mungkin, karena itu dia mengalahkan monster di dalam dungeon. Tapi Pak Wagner mengingatkan Will, bahwa naik tingkat dengan praktek lapangan saja adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi Will tidak bisa sihir. Meski begitu Will tetap ingin berusaha. Boro-boro menjadi Magia Funder, Pak Wagner meragukan Will akan lulus di ujian terakhir karena kredit Will kurang. Will harus dapat 4 kredit minggu ini yang tersisa 2 hari lagi. Will dengan semangat langsung membuka buku catatannya untuk mencari monster yang memiliki 4 kredit. Pak Wagner memberi bocoran tentang kemunculan Baskerville di lantai 6 yang mungkin belum ada yang mengalahkannya. Will berterima kasih dan memeluk Pak Wagner. Namun ternyata ada yang menguping pembicaraan Will dan Pak Wagner. Dia adalah Sion, dia berniat untuk mengalahkan monster di dalam dungeon lantai 6 itu agar Will tak bisa menambah kreditnya. Will sangat bersemangat di dalam dungeon. Dia optimis karena sebelumnya juga pernah melawan Baskerville. Namun teman kucingnya agak mengeluh karena pernah terkena napas api dari Baskerville. Kucing ini bernama Kiki. Kiki membantu Will dengan penciumannya untuk mencari monster di dalam dungeon. Sion masuk ke dalam dungeon mengajak 2 temannya. Menurut Sion, akademi tak butuh Will yang tak bertalenta. Jadi dia berniat mengalahkan monster sebelum Will melakukannya. Dengan begitu Will akan dikeluarkan karena kekurangan kredit. Temannya Sion merasa ragu masuk ke dungeon lantai 6 cuma bertiga saja. Tapi Sion dengan sombongnya percaya diri bisa mengalahkan monsternya. Kedua temannya malah ketakutan dengan Sion. Sion sangat membenci Will yang tak memiliki sihir dan tak layak menjadi Magia Funder. Saat Sion ingin menggunakan sihir search untuk mencari Baskerville, tiba-tiba salah satu temannya terkena hantaman keras sampai sekarat tak sadarkan diri. Ada monster di belakang mereka. Temannya berteriak sampai terdengar Will dan Kiki yang langsung terkaget. Will bergegas menuju seseorang yang berteriak tersebut. Ketika sampai, Will melihat Sion yang sedang ketakutan melawan monster. Monster itu adalah Evil Sentinel yang memiliki kredit 10. Seharusnya monster ini berada di lantai yang lebih dalam. Sion cuma bisa ketakutan, serangan dari sihirnya tidak mempan mengenai monster Evil Sentinel. Sion yang sekarang malah jadi kelihatan cupu. Will harus menolongnya tapi dia tiba-tiba jadi ragu kenapa harus menolong Sion. Karena dia sering menghina dan membuli Will. Tidak salah jika Will lari. Tapi tiba-tiba Will teringat pada Elvaria yang mengatakan Will itu adalah orang yang paling baik dan paling berani sembari memberikan kacamata untuk Will. Tapi bagi Will, dirinya adalah orang yang menyedihkan yang ingin berdiri di samping Elvaria dan menjadi orang yang lebih layak untuknya. Di detik-detik akan diserang monster, Sion menunjukkan wajah cupunya, Will dengan cepat menahan serangan monster itu. Will bertekad harus tetap tajam sebagai pedang. Pak Edward datang sambil marah ke ruangan Pak Wagner. Dia mengatakan Sion masuk ke dungeon tanpa izin, putra bangsawan yang menyusahkan. Pak Edward meminta peliharaan Pak Wagner untuk mencarinya di dungeon lantai 6. Mengetahui hal itu, Pak Wagner menjadi lega dan tidak perlu mengkhawatirkan Sion. Karena ada Will di dungeon lantai 6. Pak Wagner memperlihatkannya pada Pak Edward melalui bola kristal. Will sedang bertarung melawan monster. Will yang terlihat cupu di kelas, tapi terlihat berbeda ketika bertarung. Will sangat tangguh melawan Evil Sentinel yang Sion saja tak bisa melukai monster tersebut. Pak Edward sampai tercengang dengan kemampuan bertarung Will. Menurut Pak Wagner, Will seperti kerikil yang salah tempat. Will punya kekuatan super penyihir, yaitu ketangguhan dwarf. Will juga mempunyai kemampuan observasi pola serangan lawan hanya dengan sekali lihat saja. Will memang tak bisa menggunakan sihir, tapi di dunia penyihir ini dia adalah satu-satunya pendekar pedang. Tebasan pedangnya bisa menandingi kilat. Monster Evil Sentinel pun berhasil dikalahkan Will di hadapan Sion. Sion malah kesal padahal sudah ditolong. Pak Edward juga sama merasa kesal. Harusnya tak ada yang bisa menandingi penyihir tanpa sihir. Dia pun meninggalkan ruangan Pak Wagner. Singkat cerita Will menghadap Pak Wagner. Pak Wagner kembali memperlihatkan wajah marah jeleknya dan memberikan Will 10 kredit karena telah mengalahkan monster Evil Sentinel.
Anime ini mengisahkan pemuda yang menjungkir balikan dunia. Kisah saat tongkat sihir bertemu dengan pedang, Wistoria.